wa alihi wa sahbihi. Sallallahu al-Fatihah. Ya karena berdoa ya karena tadi kita sholat dalam sholat lagi. Ada jami khairin bil mursalin oleh syuhada bisolih sallallahu. Ajamil mujahidin sabilillah rabbil alamin. Qaddasallahu ruhahu wa sallallahu lahumul Fatihah. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم خالد من الشيخنا ومعلمنا ومدرسنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حضرة المعلمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semuanya bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bermajelis taklim dalam satu majelis yang mulia, yang mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mendapat ijazah dari para masyayikh, para guru, tentang bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang besar, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang besar. Dulu gurunya Abah itu pernah berwasiat, jadi orang besar itu syaratnya ada 3. Yang pertama, iso itu mampu. Yang kedua, wani, syaja'ah, berani, punya keberanian. Dan yang ketiga adalah wadahnya gede, wadahnya besar. Yang pertama, bisa, mampu, itu berkaitan dengan keilmuan, ngalim. Bagaimana seorang bisa jadi orang besar kalau dia tidak punya ilmu? Nah, ini ada satu pemahaman yang salah di anak-anak Oraji ini, dengan yang sering Abah sampaikan itu. Santri yang manut lebih utama daripada santri yang pintar. Ini seharusnya menjadi dalil santri yang pintar tapi tidak manut. Lah yang menjadi persoalan justru ini menjadi santri yang goblok. Wah, sementing rapinter apa-apa, sementing manut. Itu namanya misdalil. Salah tempat. Dalil yang salah tempat. Memang Abah sering mengatakan santri yang manut itu lebih utama daripada santri yang alim. Tapi itu adalah dalil bagi santri yang alim, yang pinter. Jadi pinter kaya ngopo kalau dia tidak manut, itu tidak ada nilainya. Lah, goblokmu ini menjadi dalil bagi yang goblok gitu. Aku goblok ora apa-apa, sing penting manut. Itu namanya misdalil, penempatan dalil yang salah. Makanya besok kalau kamu jadi dai, jadi kiai, itu banyak dai yang gagal itu gara-gara apa? Sering salah menempatkan dalil. Contoh, coba
Kamu jawab. Kalau ngaji jamaahnya ibu-ibu, itu seharusnya tema yang tepat ketika pengajian audiennya ibu-ibu itu kewajiban suami kepada istri atau kewajiban istri kepada suami. Kalau audiennya ibu-ibu, kamu pengajian, judulnya yang tepat itu kewajiban suami kepada istri atau kewajiban istri kepada suami? Yang benar kewajiban istri kepada suami. Haknya suami kepada dari istri, jangan kebalik. Ngaji sama ibu-ibu judulnya kewajiban suami kepada istri. Kuwi ini pokok. Itu ngadu domba. Begitu pulang istrinya bilang sama suaminya, "Tuh Pak, tadi pengajiannya tak rekam, dengerin." Salah. Kalau ngajinya sama ibu-ibu, harusnya temanya itu adalah kewajiban istri kepada suami, haknya suami dari istri. Lah ini ngaji sama istri malah kewajiban suami kepada istri. Lagi, al jannatu tata aqdamil ummahat. Ngajinya di hadapan ibu-ibu. Dalil ini tepatnya untuk dalil ibu atau dalil anak? Salah, dalilnya ibu. Kalau kamu ngajinya kepada anak-anak, itu dalilnya anak kepada hormat kepada ibu. Tapi kalau ngajinya di depan ibu-ibu, itu kewajiban orang tua bagaimana bertanggung jawab kepada anak. Itu namanya misdalil. Kalau audiennya ibu-ibu, al jannatu tata aqdamil ummahat, pemahamannya bagaimana? Bahwa surganya anak itu tergantung kelakuan ibu kepada anak-anaknya. Karena hari ini banyak ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Tapi kalau kemudian ngajinya bersama anak-anak, surgane anak itu tergantung hormati kepada orang tua. Itu namanya misdalil. Rapas, dalilnya rapas. Dalilnya benar tapi penempatannya tidak pas. Itu. Niatnya api itu loh. Tapi eksekusinya tidak pas. Niatnya nampani bal tapi kena ndase dhewe lah, itu namanya apa? Misplacement. Penempatan yang salah. Sama bahasanya Abah dengan bahasanya Pak Syafi'i, malah kamu mispersepsi. Mispersepsinya gimana? Abah mengatakan santri yang manut lebih diutamakan daripada santri yang pinter. Ini adalah sindiran bagi santri yang pinter yang tidak manut. Malah yang pakai dalil ini ternyata santri yang goblok tapi manut. Lah goblok ini manut yo pantes itu. Wis goblok orang manut, mangane okeh. Jadi namanya kesalahan dalil. Jadi sing utama siapa? Pinter tur manut. Karena biasanya santri yang pinter agak sombong, takabur, saku iso dhewe aku. Itu penyakit. Itu penyakit. Nah, santri yang goblok itu biasanya cenderung manut. Lah, yang paling poin pentingnya adalah pintar tur manut. Jadi orang itu bisa menjadi orang besar kalau dia punya kemampuan. Mampu, kalau bahasa Jawanya itu iso. Kudu iso. Yang kedua, harus punya sifat syaja'ah, berani. Banyak orang mampu tapi tidak punya keberanian, ya nggak bisa jadi apa-apa. Maka Mbah Mudin tuh orang-orang kiai-kiai kampung yang ngurusi jenazah, yang gawe kuburan macam-macam tuh namanya Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum. Di desa namanya beda-beda. Makanya kemarin kenapa Lebaran Abah punya acara namanya kado Lebaran untuk kiai kampung. Mbah Mudin itu mampu, terwani. Banyak orang yang punya ilmu tentang kematian, ngurusi jenazah tapi nggak punya keberanian. Ya rasa bungkus jenazah. Dulu Abah itu punya temen, lah penakutnya minta ampun. Satu ketika tinggal di desa itu nggak ada yang bisa ngurus jenazah. Yang punya ilmu tentang jenazah cuma dia karena santri. Makanya santri-santri itu untuk amalia seperti ini harus bisa. Bagaimana bungkus jenazah? Apa kapan-kapan praktek gitu kan? Bungkus jenazah soleh. Nah saya tanya dulu, kok kowe dadi wani ngopo? Lah teng kampung niku mboten sing wani ya Gus. Terus lah kula wanek-wanek. Lah tujuan mau pikir apa kula niati bungkus kaya lemper ngoten. Lah keberanian itu bisa dilatih. Jadi harus punya kemampuan, yang kedua harus punya keberanian. Iso wani.
Syaja'ah. Makanya orang kayak Abah itu sebenarnya kemampuannya dikit, tapi keberaniannya besar. Masuk ke dunia malam, ketemu pemabuk, copet, maling, orang-orang yang dianggap tidak layak untuk ngaji, para pembunuh, orang-orang di terminal, semacam-macam. Itu Abah punya keberanian. Dari umur 19 tahun. Abah masuk Jogja tahun 99, itu usia masuk 19, tahun 2000 itu sudah bergaul dengan anak dunia malam. Para pemabuk, orang-orang yang suka minum alkohol, yang badannya bertato dianggap kaum marginal. Itu apa sudah ngaji di umur 19 masuk 20 tahun. Dan keberanian itu tidak semuanya orang punya. Kalau dulu Abah di terminal digebuk sama orang, dikeplak, dikepruk botol, wis diancam bunuh, ditodong pistol mau dibacok, itu sudah menu harian. Dan nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah terjadi apa-apa. Kalau cuma dikepruk botol dari belakang itu biasa. Kalau diancam mau dibunuh itu sudah biasa. Kenapa? Karena kebetulan Allah menitipkan keberanian kepada Abah. Ada dulu di Jogja itu 2 preman besar rebutan cewek, saling todong pistol. Polisi semuanya minggir, preman-preman semuanya minggir. Nggak ada yang berani mendekat. Yang mendekat cuma Abah sendiri. Sebelah kanan preman bawa pistol, sebelah kiri preman bawa pistol, Abah di tengah-tengah todong pistol. 2 orang ini mau tembak-tembakan, yang di tengah-tengah siapa? Abah. Polisi-polisi waktu itu, Gus Miftah minggir mawon, tidak ketembak. Gus Miftah minggir mawon, tidak ketembak. Dan ternyata itu tidak menyulutkan nyalinya Abah. Terus dengan pistol. Justru akhirnya kemudian yang 2 orang ini pegang pistol sama-sama mabuk. Sebelah kanan pegang pistol mabuk, sebelah kiri pegang pistol mabuk. Pateni. Di tengah-tengah Abah. Waktu itu baru usia 20 tahun. Di Jalan Solo. Dan alhamdulillah, justru karena keberaniannya Abah, 2 orang yang saling todong pistol itu kemudian apa? Nggak jadi tembak-tembak. Itu namanya syaja'ah, keberanian. Lah maka kalau kemudian hari ini jadi rame, orang mengenal Abah, itu tandurannya wis lama. Nandure tahu dari tahun 2000. Orang tahu aktivitasnya Abah baru tahun 2018. Setelah ngaji di lokalisasi sudah hampir 14 tahun. Ngaji di kafe sudah hampir 12 tahun. Orang baru tahu. Padahal itu rutin sudah Abah lakukan sejak mahasiswa. Kenapa berani yang mergo kepepet? Lo awakmu lah orang duwe sifat syaja'ah. Kowe ngaji karo aku masalah duwe sifat syaja'ah. Kudu kendel. Sampai kendel Abah dulu ngelamar bunda sendiri tanpa ada siapapun. Lamar. Wani. Dulu kan bapak mertua itu stres ngadepin Abah. Setiap pertanyaan dijawab. Dan setiap saya jawab, sana bingung. Jenengan mriki badhe napa? Nggih lamar. Lah terus lah wong tuane pundi? Nggih teng ngriyo. Kok enggak diajak? Lah pentingnya napa? Lho, biasanya ngelamar anak wedok niku ngejak wong tua. Lah wong lanang niku lak duwe hak, duwe wewenang nglamar dhewe. Lah wong wedok itu kudu ana waline. Wong lanang ora kudu duwe wali. Mbok anu wong tuane diajak mriki lak serius. Lah napa kula kurang serius? Mbak ya wong tuane diajak lamar mriki. Lah kula mau cukup kok ngapa dadak ngejak wong tua kula bareng. Akhirnya mertua apa bapaknya bunda itu menyerah. Karena mikir waduh calon mantuku kentir. Wani. Ya itu yang sering Abah bilang di YouTube itu. Jenengan ngelamar anak kula modalnya nopo? Apa jawaban Abah? Kelebihan saya 1, kekurangan saya cuma 1. Bapak itu tanya, kelebihannya jenengan apa? Banyak kekurangan. Nah kekurangannya nggak punya kelebihan, modar kan? Akhirnya ya ditompol. Dan waktu itu nikahnya di bulan Suro. Orang Jawa itu kan nggak berani menikahkan anaknya di bulan Suro, ya, karena dianggap wingit. Makanya orang Jawa itu pindah omah rawani bulan Suro, natak anak nggak wani bulan Suro, ngunduh mantu nggak berani bulan Suro, nikah nggak berani bulan Suro.
macam-macam. Lah dulu pas Abah nikah itu pas bulan Suro. Lah apa bapak itu nggih bulan Suro ora urusan. Orang Jogja itu dulu menyangkanya salah satu alasannya kenapa tidak berani menikahkan anak di bulan Suro karena dianggap bulan Suro itu Kanjeng Nyi Roro Kidul ngunduh mantu. Lah apa mung batin, lak ben taun Nyi Roro Kidul ngunduh mantu ki anake piro? Suami. Akhirnya nekat ngayal nikah di bulan Suro dan yang terjadi alhamdulillah sing nyumbang oke. Kenapa? Ora ono saingane. Ora ono mantu ae. Itu namanya sajaah keberanian. Dan yang ketiga yang paling penting adalah wadahnya gede. Wadah ini berkaitan dengan proporsional. Jiwa besar. Kalau toh dia punya kemampuan, dia punya keberanian, tapi tidak punya jiwa yang besar, dia tidak akan menjadi orang yang besar. Wadahnya gede, jiwa besar itu apa? Orang yang dikritik tidak akan jatuh. Maka dulu ketika abang ngaji di dunia malam macam-macam orang bilang begini, ngimpi mungkin terlalu besar. Saya jawab, quote ini kamu dengarkan. Ketika ada orang mengatakan impian kita terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan impian kita yang terlalu besar, tetapi pikiran mereka yang terlalu kecil. Paham ya? Kalau ada orang mengatakan impian kamu terlalu besar, mohon maaf, bukan impian saya yang terlalu besar, tapi pikiran kamu yang terlalu kecil. Jadi gagah itu. Tentunya mimpi besar ini bisa kemudian terwujud kalau ada ikhtiar, ada usaha. Orang kaya saiki kerja ra gelem, macul ra gelem, usaha ra gelem, karepe pengen urip kepenak. Pindang tangi turumu miring. Mau ngelak turune miring biasanya abape mambu. Kalau abah dulu punya keberanian jauh usaha itu. Ya, iso wani wadahe gede, bisa punya kemampuan, berani dan punya jiwa yang besar. Kamu ingat nggak? Itu syarat jadi orang besar. Tulisan iling-iling. Abah itu selalu membudayakan kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Ora awakmu seorang lakoni orang nulis. Kulakukan apa yang kutulis, kutulis apa yang kulakukan. Lah, supaya bisa 3 hal ini, itu syaratnya juga ada 3. Supaya kemudian kita jadi orang besar itu syaratnya ada 3. Yang pertama ada amaliyahnya ada 3. Yang kemarin saya bikin podcast di Sekjen PBNU, yang apa podcast di Sekjen PBNU. Bagaimana tirakatnya supaya jadi orang besar? Lah nanti kajian kita Wasiatul Mustofa ini akan kamu simpulkan. Ini termasuk bagian yang mana, ini termasuk bagian yang mana. Yang pertama adalah tirakat, yang kedua adalah sodako, yang ketiga adalah ziarah. Jadi apa menyimpulkan Wasiatul Mustofa itu dalam 3 bagian ini? Tirakat, sodako, ziarah. Nanti hadis ini berkaitan dengan apa? Kamu resume. Oh, yang berkaitan dengan tirakat ini. Yang berkaitan dengan sodako hadisnya ini. Yang berkaitan dengan ziarah ini. Yang pertama, syarat jadi orang besar harus regep tirakat. Maka kenapa abah itu rajin puasa? Kalau puasa orang aku menang aku. Kamu sama abah kalau puasa lebih kuat abah. Karena dulu ketika mahasiswa abah 4 hari 4 malam nggak makan biasa. Kenapa? Bukan karena pengen tirakat, mergo nggak ada yang dimakan. Kalau kamu di sini coba pengen makan apa? Lakon kok. Santri yang mangane lobster kila ra ono sandro raji. Santri mangane iwak. Dulu abah 4 hari 4 malam nggak makan, karena nggak ada yang bisa dimakan, cuma minum air putih mentah. Makanya kalau hari ini abah rajin puasa Daud, ya itu bagian dari tirakat. Maka setelah hari ini besok semuanya santri harus milih. Anda mau puasa Daud atau puasa minimal Senin Kemis? Harus. Dan abah itu kalau ditanya sama orang sekarang cita-citanya apa? Hanya pengen tirakat seumur hidup, minimal dalam bentuk puasa. Belum puasa. Abah nggak puasa saja, itu bunda harus maksa abah untuk makan. Jadi lah wis dadi kiai kuwi. Itu kiai ini luwih apa-apa sementing santri ini warep. Tapi kemudian banyak santri yang tidak pernah tahu dengan tirakatnya kiai. Makanya seringkali abah sering mengatakan apa? Ad iminas
sanawatin sayang saka fi salasi ayyamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Tapi disindir lagi dengan bahasa yang lain. Apa? At'imil kalba salasa ayyamin sayadkuruka fi salasi sanawatin. Tapi berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Ya buasoke menungso. Dikai mangan 3 tahun, lupa dalam 3 hari. Tapi anjing itu dikasih makan 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Maka kalau Abah sering marah mengatakan apa? Ngurusi asu itu sebenarnya lebih gampang daripada ngurusi manusia. Asu ini dipakani, peteti manut. Apa asu ini pada dibagi jenenge apa? Oh, cimol. Manut, mal cimol berarti manut. Ada orang datang ke rumah nggak dikenal, bengoi. Ada orang asing, bengoi. Menjaga majikannya, menjaga juraganya, yang hanya ngasih makan ala kadarnya. Tapi manusia itu mohon maaf dikasih makan 3 tahun, kadang-kadang udah lupa dalam waktu 3 hari. Jadi wis kowe dadi kiai sok umum dadi kiai kok aja ngarep-ngarep diapi karo santri. Wis biasa itu. Neng kene diopeni bendina karo bunda itu. Kok ketemu wong anyar, cuman punya jasa sedikit saja, sing dilingine jasane sithik wong anyar ki mau selali karo jasane bunda. Ya. Bunda itu orang yang pamit dari pondok, ngapusi saja disangoni. Dan bunda itu belajar dari Abah. Dulu setiap bunda itu dihapusi sama orang, bunda itu marah. Karena bunda itu sudah kenyang dihapusi. Dari dulu gelang emas yang Abah beli, gelang apa kalung beli punya? Kalung dihapusi sama orang, sampai sapi, 20 sapi. Ditipu bunda itu. Dan bunda belajarnya dari Abah. Setiap kali bunda bilang, kok ditipu terus ya bang? Apa jawaban Abah? Gak apa-apa. Al-ghururul ghurur, penipu itu tertipu. Orang yang penipu, yang suka menipu itu pada akhirnya dia akan tertipu. Abah ulangi, orang yang suka nipu dia akan tertipu. Dan orang yang tertipu belum tentu dia penipu. Al-ghururul ghurur, penipu itu tertipu. Saya bilang sama bunda, santai wae. Lah kowe dihapusi sabar, insyaallah luwih sugih. Kuwi tanda-tanda kowe arep sugih. Dari dulu belum punya apa-apa. Setiap kali ditipu pasti jatuhnya dapat kaya. Terakhir bunda itu ditipu sapi 20. Satu sapi harga 10 juta ada 20 juta. Baru dipotong 1 pas sunatannya Mas Adki. Bulan berikutnya Idul Adha mau motong sapi sudah nggak ada sapi satupun. Orangnya minggat ke Banten sana. Dan luar biasanya lagi apa? Di Banten orang ini terlunta-lunta. Miskin, jatuh miskin, sangat miskin, nggak punya apa-apa. Anaknya sakit masih SMS bunda. Mbak tolong saya ditransfer uang. Nipu jaluk duit. Dan santri orang haji pun banyak itu loh. Pamitin yang di sangoni bunda ternyata ngapusi. Wong iya ono iki. Ya melu guyu. Itu apa? Butuh yang namanya tirakat. Tirakat itu bentuknya bisa puasa. Makanya wajib santri orang haji itu amalianya kamu harus milih Senin Kemis atau Daud. Kalau Daud harus dapat ijazah dari Abah, harus minta ijazah dari Abah. Daud. Karena Abah itu poso saja masih kuat nge-gym kok, masih kuat vol, masih kuat pelayan. Jajal awakmu poso, alah rakuat yang nggo kuping wis. Elah atile. Ya semergo ora duwe fighting spirit. Wah, kalau apa poso ya tetap playon, tetap push up. Apa itu kalau tahajud, selesai tahajud push up 30 kali. Rampung sholat subuh push up lagi 30 kali. Kuat, poso aja kuat. Tadi kenapa kamu kemudian Abah sengaja datangnya agak terlambat? Supaya kamu itu bisa mikir. Bagaimana kemudian Ustadz Syafi'i nunggu 10 menit setengah jam kamu belum siap? Lah santri nunggu kiai itu lumrah. Yang menjadi persoalan adalah kiai kok nunggu santri. Harusnya sebelum Pak Syafi'i datang, Ustadz itu datang. Kalian sudah nunggu. Ya murojaah lah, mutol Alkitab lah, maca kitab dewe lah, dipelajari sendiri lah, dipahami lah, nambah kosakata lah. Tapi kan kamu enggak. Pak Syafi'i sudah hadir, santrinya belum ada yang datang. Begitu teko wis turu.
nggak ada semangat. Urip mungkin selalu semangat belas gitu. Kayak gini kayak urip ya. Bu ya sigra itu. Murid itu nunggu kiai, jangan sampai kiai nunggu murid. Itu kan yang kalian pelajari di kitab taklim. Mana sigra itu? Wah, ngahingin. Santri ora aja ngahingin. Ngono njupuk takoni satene sinten? Minta halah. Dipakani apa mboten? Jane nggih dipakani. Kok dak nggo jane barang. Gagah itu. Tirakat, bentuknya apa lagi selain puasa? Bangun malam. Sejak Abah di rumah terakhir sejak lockdown itu, nggak pernah Bunda itu telat tahajud. Nah, Bunda itu manja. Kalau nggak ada Abah setengah 3 udah bangun. Kalau ada Abah tetap nunggu. Terus tiap malam minta sama Allah. Orang-orang yang suka bangun malam itu orang-orang yang langka. Orang yang langka itu antik. Kalau antik harganya mahal. Maka kalau kamu pengen harganya mahal, bangun malam. Yang lain pada tidur, santri tidur, kamu sholat sendiri. Bangun. Dulu Abah itu selama mahasiswa tinggal di masjid, nggak pernah ninggalin tahajud. Makanya kenapa dulu Abah sering tidur di imaman masjid. Tujuannya cuma satu, supaya gampang bangun. Makanya dulu kalau Abah tidur di imaman masjid, wudu, mau sholat, mau tidur, sholat 2 rakaat, pasti bangun sebelum adzan subuh. Masih bisa witir, masih bisa tahajud. Jadi turune karo melek itu kayak melek. Nanti akan kita bahas di sini. Bagaimana kemudian kelebihan orang yang menyedikitkan tidur. Kuwi lho bedane kiai karo santri. Kiai iki mangane titik, turune titik. Beda karo santri. Titik turu, titik mangan. Wis jan. Makanya peluang bisnis itu ditangkap sama Mas Aris. Gue gorengan saoke-oke mesti payu gitu. Ya mergo awakmu kurang tirakat. Jera apa-apa jan Abdul Butun. Abdul Butun, gaweane mbadok tok. Lawas Abdul Butun jatuhnya apa? Abu Naum. Malah serana panggilan belas. Siji Abdul Butun, loro Abu Naum. Mas. Bentuk lain apa dari tirakat? Wirid yang banyak, zikir. Lah, nanti kamu dari kajian Wasiatul Mustafa ini kamu resume. Ini yang mana bagian tirakat. Yang kedua sodakoh. Abah itu belum bisa makan kalau pengajian di lokalisasi sudah bawa konsumsi sendiri. Mendingan Abah poso, uang yang bisa Abah dapat saya tabung ketika pengajian untuk beli konsumsi di lokalisasi. Kadang-kadang kita datang mereka makan dalam keadaan lemes. Singapura kita udah makan. Uangnya untuk apa? Sedekah kepada anak-anak lokalisasi anak PSK. Itu sejak tahun 2000. Makanya kamu harus belajar. Kenapa kemudian orang Aji itu berani menggratiskan santrinya untuk makan dan minum dan lain sebagainya. Pengajian segitu banyak orang, kalau besok sudah normal ribuan orang, pengajian gak ada kotak infak. Pembangunan Abah sebelum belakang itu semuanya nggak ada bantuan dari pemerintah. Kenapa kok bisa? Ternyata rahasianya adalah di sedekah. Makanya Abah itu kalau sowan kiai dimanapun itu nggak pernah yang namanya nggak bawa amplop. Bukan mereka mengharapkan amplop kita, tapi kita mengharapkan keberkahan dari mereka. Makanya kalau sowan kiai itu namanya bukan sowan, tapi tabarukan. Nah itu nanti masuk ke yang ketiga, namanya ziarah. Ziarah itu artinya apa? Mengunjungi. Mengunjungi yang hidup untuk minta berkahnya, mengunjungi yang mati untuk mendoakan. Mengunjungi yang hidup untuk minta didoakan, mengunjungi yang mati untuk mendoakan. Makanya kenapa Abah sowan ke kiai, sowan ke Habaib, sowan ke Abah Lutfi, sowan ke Habib Syekh, tadi malam sowan ke Abah Sarip, karena itu ziarah, bagian dari ziarah. Lah, nanti di sini akan kamu simpulkan mana yang masuk kategori tirakat, mana yang masuk kategori sodakoh, mana yang masuk kategori ziarah. Itu nanti ada semua di kitab Wasiatul Mustafa. Bu, itu rampung jam piro? Kalau Abah nerangke semuanya terangkan detail, itu paling sampai subuh menara rampung. Kalau Abah kuat bawakmu, orang mulai wis turu. Bisa di tengah sapa? Ngarep orang mana sapa?
Oh, kalau Mas Kli nggak tidur itu bagian dari tirakatnya Mas Kli. Mas Kli itu kan termasuk yang khawarik. Artinya khawarik ya nyeleneh. Agak senyeleneh apa? Lihatnya mangan sak piring cukup ya Mas Kli 10 piring. Itu namanya khawarik. Ya, nanti akan kamu simpulkan di situ. Ini nggak banyak, cuma 80 sekian halaman. Saya ambil yang terjemahan kecepatannya apa udah nggak bisa kalau baca kecil itu. Mau tahu tua. Semuanya udah bawa kitabnya. Dah. Wis, pokoknya sing ra iso pura-pura iso, soal ya iso dhewe. Yang ijtihad wala taksal. Karena agama itu limai ya takasal. Jarib walahe takun arifan. Coba dan perhatikan, ngerti-ngerti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ba'du. Wa ba'du lan sause iku kabeh. Fahadi mongko utawi iki risalah iku wasiatul Mustafa nerangake wekase Nabi Muhammad kang dipilih. Alaihi salatu wassalam li Ali maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Diingat-ingat kenapa Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah tidak radhiyallahu an, karena ada dua kelebihan di Sayyidina Ali. Yang pertama adalah kalangan muda yang masuk Islam pertama kali, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Yang kedua adalah sepanjang hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali itu melihat apalagi kemaluan orang lain, kemaluannya sendiri tidak pernah dilihat. Itu awakmu adus malah nginceng kancane. Dulu apa pas mondok di Ponorogo itu lucu lagi. Kalau buang air besar itu kan WC-nya kurang, akhirnya WC-nya dikali. Ya duduk, jentrek-jentrek. Jadi kalau ngising itu kalau kancane mau ngomongan, "Ih, wis metu." Jisi, lah sing lucu lagi pas KKN. KKN tuh belum lucu lagi, Bun. KKN itu buang airnya di atas kolam, kayak kolamnya Ali, kolam. Cuma dikasih betek segini tok. Lah, dari atas tuh jalan kampung yang masuk ke sawah-sawah itu. Jadi kalau ada orang kampung tahu apa di situ tuh, monggo Gus, monggo. Ngono kuwi ya ana sing goblok dadak takon barang, "Nembe napa Gus?" "Ngising." Cetha ngising kok takoni goblok. Jadi Sayyidina Ali itu termasuk as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muda yang masuk Islam pertama kali. Yang kedua adalah apa? Tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Maka kalian tuh meminimalisir untuk melihat kemaluanmu. Gue malah ndelone kancamu. Ya makanya dikurangi sing bangsa-bangsa elek, nggosok sandal ki lumrah. Sing pakai kancane digosok ki lek ya. Apa ya ukurane padha bokonge. Kala ngendika sapa Sayyidina Ali. Da'ani wis ngajak ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu mongko nyepi ingsun mau sertane Kanjeng Nabi. Maka ada istilah khalwat. Khalwat itu artinya apa? Menyepi. Nah, kalau saya Kanjeng Nabi tahannus. Maka kalau kamu menyepi pakai bahasa khalwat saja, jangan pakai bahasa tahannus. Kalau tahannus itu khususnya untuk Kanjeng Nabi. Mungkin dulu di kamar dhewe ngopo tahannus, matamu. Rohman no tahannus yo. Yo meratapi nasibnya Kholi kalah terus kuwi. Khalwat. Lah lucunya bahasa khalwat itu sekarang dijadikan apa? Persepsinya kalau khalwat itu adalah mojok berdua antara cewek dengan cowok. Oh, itu yang di khalwat. Itu sebenarnya nggak pas juga itu. Karena kalau fa khalautu di sini itu apa asumsinya itu positif itu. Jadi kayak Mas Andri delik dhewe ning jero imaman itu fa khalautu, nyepi itu namanya. Soal apa zikir, wirid dhewe itu namanya khalwat. Lah sekarang kalau khalwat itu digunakan istilah untuk orang pacaran. Jangan berkhalwat. Sebenarnya bagi apa itu penempatan yang tidak pas, tidak benar itu. Ya, kalau tahannus itu apa lebih cenderung mengatakan itu khususiyahnya Kanjeng Nabi.
Karena Kanjeng Nabi itu walaupun ana basarum mislukum tetap punya khususiyah, yang ketentuan yang tidak sama dengan kita. Makanya apa sering bilang kalau kita itu hukumnya sunnah, Kanjeng Nabi hukumnya wajib. Contohnya apa? Sholat witir, sholat duha. Sholat witir, sholat duha itu hukumnya kita sunnah, Kanjeng Nabi wajib. Kanjeng Nabi itu kalau bangun dari tidur tidak harus berwudu, karena yang tidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak tidur. Beda lah awakmu, wis kabeh turu. Arab turu tangannya nanti, tangi turu tangannya nanti. Sampeyan sing rupa-rupa codot kuwi wis. Faqalautu mongko nyepi ingsun mau setone Nabi fi mangzili ing dalem-daleme Nabi. Makane kalau mangzil gawake dhewe iki omah. Mamah, tapi kalau Kanjeng Nabi itu ya dalam. Hebatnya bahasa Jawa itu kan itu luar biasanya di situ. Omah, dalam, griya itu beda-beda kegunaannya. Faqala mangko ngendika Nabi li marang ingsun, ya Ali, duh Ali, anta utawi sira mini sangka ingsun bimangzilati iku bimangzilati kaya kedudukane Haruna, Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa alaihi salam. Lah dulu kedudukannya Nabi Muhammad, kedudukannya Ali kepada Sayyidina Muhammad itu Nabi mengatakan seperti Harun dan Musa, Haruna wa Musa. Makanya dulu persahabatan Nabi dengan Ustadz Yusuf Mansur itu, Ustadz Yusuf Mansur mengistilahkan Haruna wa Musa. Harun dia ahli tirakat, tapi sing ketok kondang itu siapa? Musa. Dulu ada Kiai Daldiri, ada Kiai Hadi. Mbah Hadi itu abahnya Gus Jaro, Mbah Daldiri itu abahnya Gus Karim. Sing kondang itu Mbah Daldiri. Tapi kondangnya Mbah Daldiri itu karena dukungan dari Mbah Hadi. Makanya ada orang-orang kadang-kadang yang di balik layar itu luar biasa. Makanya kenapa dalam surat Yasin dikatakan wajah min aqsal madinati rajul yasa qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Rajul telah datang dari sudut kota. Rajul di situ namanya siapa? Habib Surah An-Najjar. Dia itu hanya tukang tebang kayu. Tapi ketika meninggal, tukang tebang kayu ditangisi oleh para malaikat. Lauhil Mahfud, langit itu berguncang. Padahal si Habib Surah An-Najjar ini bukan wali, bukan kiai, bukan nabi. Tapi begitu nangis, begitu mati ditangisi sama malaikat. Siapa Habib Surah An-Najjar ini? Hanya tukang tebang kayu. Kenapa kematiannya mengguncangkan aras? Karena Habib Surah An-Najjar ini termasuk orang di balik layar. Jadi kalau ada orang pengajian, dia yang ngajak-ngajak, dia manitian dan lain sebagainya. Makanya orang-orang di balik layar itu mulia. Contohnya Habib Surah An-Najjar ini. Makanya kalau besok kamu kok nggak bisa jadi kaya apa, ya minimal sih gawean aja. Ayo ngaji. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Maka jadi orang seperti itu. Lah kedudukan Ali di mata Kanjeng Nabi itu seperti Harun dan Musa. Ghaira annahu liyane sak temene wae la nabi ba'di, ora ana nabi sakwise ingsun. Umpama ana nabi meneh sakwise Nabi Muhammad, barangkali nabinya si Ali. Begitu mulia Sayyidina Ali. Maka hadis yang populer masyhur itu apa? Ana Madinatul Ilmi wa Ali Abu-Abu. Sebagaimana yang dibuat syairan untuk qasidah oleh Habib Haddad Alwi. Ana Madinatul Ilmi wa Ali Abu-Abu. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Karena begitu alimnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Kalau dalam kitab taklim salah satu alasan kenapa Sayyidina Ali itu alim, karena begitu hormatnya dengan guru. Sampai Sayyidina Ali mengatakan anak abdun man allamani walau harfan wahidan. Saya siap dianggap budak bagi siapapun yang mengajari saya walaupun cuma satu huruf. Cuman satu huruf aja budak kok. Aku gelem dianggap budak. Sing gelem ngajari aku sak huruf wae. Begitu luar biasanya guru. Ini usika, ini saat temene ingsun. Usika mongko mekas ingsun ing sira. Al-yauma ana ing dina iki biwasiatin kelawan wasiat in anta lamun ana sapa sira hafitaha iku hafita ngreksa sira ing wasiat ista mongko bakal urip sapa sira hamidan kelawan pinuji wa mutalan mati sira sahidan kelawan mati syahid. Didhawuhi Sayyidina Ali, kowe lek iso ngreksa omonganku iki, wasiatku iki, dina iki awakmu bakal dadi wong mulya utawa matine mati syahid. Iskariman aumut syahidan. Urip iki sing mulya utawa mati syahid. Gagah. Urip ra manfaati, mati ra ono sing getuni. Walah.
Maka kalau syairnya Abah itu apa? Begitu orang mati yang luar biasa itu adalah diuruki diambyang-ambyang, diuruki disiram kembang, tonggo-tonggo podo sambang, yen nangis kaya wong nembang. Tonggo-tonggo podo sambang, yen nangis kaya wong nembang. Nangisnya mergo apa? Getuni karena kebaikan-kebaikan dia. Ana kalane wong kowe mati, tonggomu nangis. Nangis ora mergo getun. Jadi yo getun mergo apa? Ngopo matine akan biyen-biyen. Wah, iya. Ngomong bosok. Wa ba'sa kalan nangake ing sira sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat fakihan khalid dadi wong pinter, aliman tur alim. Dadi lek wis nglakoni, so kowe dibangkitke di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti derajatnya orang fakih dan orang alim. Ya Ali do Ali man sapa wonge akal kang mangan sapa man al halala ing barang kang halal sofa mongko dadi bening dinuhu apa dinuhu agamane wong warokolan dadi ampung alus apa kolbuhu atine wong walam yakun lan ora ana lidakwati kedue dongane wong iku hijabun aling-aling. Orang itu kalau membiasakan makan halal maka agamanya akan jernih, hatinya akan halus, lembut, dan doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kamu hari ini minta sama Allah kok belum dikabulkan, barangkali ada makanan haram yang kamu makan. Barangkali kamu masih sering gosok dan lain sebagainya. Makanya kalau pengen besok doanya segera dikabulkan oleh Allah, hatinya gampang dinasihati, doanya gampang diijabah, agamanya dijaga oleh Allah, syaratnya adalah tinggalkan barang yang haram, konsumsi yang halal. Termasuk kamu halal tuh begini. Ini jangan sampai jadinya kesubat ya. Kue mangan dhisik, mangan adalah prasmanan, bunda masak banyak, kamu ngambil dhisik, ngambil. Kok kamu ngambil duluan? Oke, sementara yang belakang gak kebagian. Itu menurut Abah yang kamu makan itu menjadi subhat. Mergo ora tanggung jawab, orang mikir kancane sing mburi. Lah iso ketika kamu ngambil kira-kira kancamu kebagian apa ora? Makanya yang santri lawas pasti ingat, kalau dulu Abah dikasih wasiat sama orang tuanya Abah, kalau makan yang ada lauk, yang disuruh ngambil yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Walaupun beli loh, beli ngambil lauk sendiri, Abahnya Abah itu pesan kowe lak njikok nang warung le, jikon sing luwih cilik aja sing gede. Apa rahasianya? Luweh apik kowe rumangsa kurang daripada kamu berlebih-lebihan. Sampai segitunya tuh ajarannya orang tuanya Abah. Begitu awakmu punya kesempatan yo mangan dhisik dhewe sing mburi kebagian biasa. Sing mburi ciduk sekot ternyata laos. Begitu cokot laos mesti miso to. Jancuk sing dicek ngentek-ngenteki lah. Kesem mangan dadi apa? Supat wong ora kebagian kok sing mburi kok. Wah, jadi gonduk nesu itu, gonduk akhirnya dongone jadi elek. Makanya kalau kamu punya kesempatan ngambil di awal itu seharusnya beban. Waduh, sing mburi kebagian apa ora? Wes kira-kira santri kene iki ana sing mikir ngono kuwi apa ora? Ra ono. Blas. Ora urusan. Mangan, nggak pernah mikir seperti itu. Yes, dadi wong tuwa lho. Ya soalnya kowe wis duwe anak. Kira-kira lah aku tak antek anakku mangan apa durung. Makanya ibu-ibu tuh kalau pengajian saya suka ada snack gembol go mulih. Itu sih dipikir siapa? Anaknya. Makanya dulu Abah sama Bunda zaman rekoso masih tempatnya bapak mertua itu. Kalau bapak sama ibu simbok itu mulai pengajian jam 12 malam, Abah itu masih nunggu. Apa? Karena biasanya gue nasi nok kayak pengajian mujahadah itu. Dibawa pulang ke rumah, ternyata luar biasa digembol. Ngerti mantuku luwe gembol sampai rumah dikasih, rasanya enak banget. Makanya kalau sekarang mujahadah ada nasi kembletek itu mesti apa cerewet sama Mas Aris dintek umpama ra kepangan dikum gawe kerupuk puli. Tahu nggak kerupuk puli? Nah, cah Lampung biasanya ngerti cah Lampung tahu kerupuk puli tuh. Karena apa? Maka usahakan yang halal. Ya Ali do Ali
Man akala, man sapa wonge, akala kang mangan sapa man asubhata ing subhat iku ngono. Ya termasuk menurut Abah orang yang makan punya kesempatan awal njukuk sing akeh kok sing mburi kebagian kuwi tibone subhat. Bahkan bisa haram kalau kemudian yang belakang tidak ikhlas. Ora ikhlas aku. Badhe lak mangan hake wong liya to, berarti tibone haram ngono lho. Istabaha dadi campur aduk alaihi ing ngatasi wong apa dinuhu agamane wong wa adlamalan dadi peteng kalbu atine wong ngene delok wae ketoke mangan akeh kok raine mesungut mencurang ya kuwi mau mergo dijak ngaji mung turu-turu tok ya mergo kuwi atine peteng ya kakean mangan apa jatahe kancane delok wae santen nak promo wow wes penyakit pokoknya sak tangannya jempol kabeh lut pokoknya santai wae oh iya kancaku urung mangan kae ngono itu mikirnya kudune wah mangan karo kancane ya ngono rebutan selawe diuntal dhisik kancane kebagian segoto cah ya Abah itu dulu seusia kamu nggak pernah merasakan itu. Ya mergo rekoso nek Yogya nggak ada yang mau nampung kayak Abah seperti ini. Hari ini bisa diora aji seperti ini mergo hikmah Abah bental rekoso. Jangan sampai anak-anak sekarang pengen ngerasake mondok ki rekoso. Ya biasa saja itu. Waman lan sing sapa wonge akala mangan sapa wong al harama ing barang kang haram mata mongko bakal dadi mati apa kalbu atine wong wa khaufalan dadi ringke dinu agamane wong wa dhaufalan dadi apes yakinu keyakinane wong wa hajabalan apa kuwi dadi aling-alingi wa hajaba lan ngaling-alingi sapa Allah Gusti Allah dakwatu ing dongane man waqalat lan dadi sithik ibadatu ibadahi wong. Makane lek wong wis mati bone perkara haram iki ibadah ya abot. Karena kebanyakan makan haram, nurnya itu ketutup. Makanya masih ingat syakautu ila waqi'in su'akhifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullahi la yudalil asi. Ini kalau dulu di aliyah, di sanawiyah kamu pernah belajar mahfudud, ini pasti disampaikan. Ini sebenarnya tidak hanya mahfudud, ini adalah keluh kesahnya Syafi'i kepada gurunya namanya Kiai Waqi. Syakautu ila waqi'in, saya sambat kepada Kiai Waqi, su'akhifdi, kenapa saya kok susah menghafal? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, maka memberikan petunjuk Kiai Waqi kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa'akhbaroni, dan beliau memberikan kabar kepadaku bi anal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu bercahaya, wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhdalil asi, tidak ditujukan kepada orang-orang yang bermaksiat, termasuk makan haram itu. Makanya gue kok ana wong mencurang mesen tok ya sih, jangan-jangan kakan barang haram juga gorengan ini Mas Arya juga 5 ngakune 3 ngono kuwi ya ono. Ono ra sing ngono kuwi saiki. Ono wae. Mangane 5, pira takoni karo Rahman? 3 wae leh cangkeme. Biasa. Mangane 5 ngakune 3. Dan pas mahasiswa aku ya tahu gitu. di kantin IAIN itu dulu ada kantinnya kan masih bareng-bareng. Lah apa wongnya mepet luwe banget. Ngisor sego kayak gorengan siji ketutup segon ra ketok. Lah terakhir pas Abah sudah punya uang, Abah ke sana bawa uang 1 juta. Tak kasih ibu kantinnya itu. Ade itu. Bu, kalau ninggal duit juta mriki nggih. Lah demen apa Gus? Kula mbiyen ki tau, mriki kadang-kadang ngapusi jenengan, mangan, lawe ning ngisor. Kula dhewe. Pun kula ikhlaske. Lah kok dibagi pun pokoke kula ikhlas. Lah, pripun kok jenengan ikhlas niku? Lah, sakniki lan jenengan dadi wong hebat, niku termasuk sumbangsih kula. Ora cilaka ya. Jadi apa untuk nebus itu ngomong, Bu tak kayak duit 1 juta nggih. Saya makan cuma 1 piring tak kasih uang 1 juta. Lah temen apa niku katamu? Nggih nebus. Pun boten usah. Supaya jenengan kelingan, jenengan dadi wong kampung nggih mergo jasa kula. Lah cilaka ya. Tapi dadi cerita kuwi mah. Napa saiki lak mangan 3 ngakune, mangan 5 ngakune 3. Sok we moro nggih Mas Aris nyumbang ngono. Mas Aris, "Weh, niki Mas kalau tinggali 10 juta." Kurang.
Aku raih kelas aku nang hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali do Ali ida ghadabana likane bendu sapa Allah Gusti Allah ala atine ngatas sawijine wong. Rozaqau mongko maringi ing ahad malan ing bondo haraman kang haram. Maka orang yang sering mengkonsumsi barang yang haram itu karena barangkali kemurkaan Allah. Jadi Allah itu kalau sudah murka kepada seseorang itu biasanya dia dikasih barang yang haram. Jadi gaji cukup tidak nganggo korupsi. Itu termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Makanya kenapa setiap kali kita sholat, setiap kali membaca Fatihah, kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Supaya terus kita terjaga hidayahnya. Caranya seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah dimarahi sama Allah, delalah oleh duit ini haram tok itu. Makanya dulu abang kalau dapat uang dari temen di kafe ketemu temen tukang mabuk kayak duit, itu nggak pernah saya abah bawa pulang. Saya nggak mau tercampur dengan yang dikonsumsi bunda, dikonsumsi anak-anak. Saya nggak mau. Kalau saya dikasih kayak saya di Bali, juragan-juragan kafe ini main judi. Gusnya mereka kurang ditunggoni. Ya saya minum teh, nunggoni uang judi. Jelas sing saya tunggu, sing abah tunggu itu menang. Wah aku menang Gus. Itu mergo jenengan. Saya pernah dikasih uang 20 juta. Gus tuh. Saya kalau nolak dia tersinggung. Wah, judi haram. Padahal dia dalam keadaan mabuk, kan pasti marah. Tetap abah terima. Tapi habis di jalan. Orang-orang yang minta di pinggir jalan semuanya tak kasih. Satu sampai entek. Enggak mau abah terima. Kemudian jadi apa? Jangan sampai tercampur. Kalau ada orang yang kira-kira uangnya subhat atau enggak usah haram subhat itu enggak pernah abah bawa pulang. Ya sudah, dibagi-bagi saja sampai entek. Nyah. Karena tadi, kalau Allah sudah marah, ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Faidah stadda ghadabahu, faidah stadda mongko nalikane banget ghadabahu apa bendune Allah alai ing atase ahad, wakala mongko nguasake sapa Allah bi ing wong syaitanan ing setan yubariku dibarakake sapa setan lahu marang wong fihi ing dalam haram. Dadi setannya jadi provokator. Iki kira haram. Jadi lah awakmu mesti ketemu bakal ngomong ini. Sebenarnya itu haram, tapi terprovokasi dengan iki kira haram. Makanya kalau abang ngaji di kafe, abang katakan apa? Orang yang mabuk mengatakan ini haram, tapi saya masih belum bisa meninggalkan. Itu bagi saya lebih gentle daripada mengatakan sesuatu yang haram tapi dianggap halal. Oh, serapa mabuk ki halal, waton nganggo bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah terprovokasi dengan yubariku lahu, siapa? Syaitonannya. Jadi sebenarnya perkara yang haram tapi dianggap tidak haram karena terprovokasi. Kalau ada orang mabuk, ngapunten nggih Gus, saya masih mabuk, saya belum bisa meninggalkan mabuk dan saya tahu mabuk ini haram. Ini apa masih acungi jempol. Tapi kalau ada orang mabuk, membaca donga halal Gus. Mau buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arep mabuk Allahumma barik lana. Begitu mabuk alhamdulillah. Supaya lebih berkah afdhalul amali bil jamaah. Mabuk itu yang berkah dengan berjamaah. Matamu enggak bisa. Itu berarti dia apa namanya wakalabi setanan yubariku lahu fihi. Ini orang-orang yang terprovokasi setan. Wayas habuhu lan ngancani sapa setan ing wong wayuziru lan apa ngribetake sapa setan ing wong bidunya kelawan urusan dunia. Jadi setan itu mencoba provokasi, wis urusanmu dunia to. Allahu akbar serah urusan. Sini orang-orang yang terprovokasi oleh setan ini. Allahu akbar tandurmu rong rampung. Ini setan. Allahu akbar daganganmu laris. Oh, setan. Dia berarti yashabu wa yuzhilu. Dia disibukkan oleh setan. Bidunya kelawan urusan dunia, anidin lali saking urusan agama. Wis lali karo agama. Makanya kalau kamu besok bisa ziarah Makkah Madinah, amin. Itu orang-orang Makkah Madinah itu sebelum dengar adzan tokonya ditutup. Ini ono sing nakal. Tutup tapi pembelinya kok ning jero. Yono nungguin Mekah yono nih. Allahu akbar. Oto. Jadi masuk aja ditutup. Jadi transaksi di dalam nih.
Ya sing bosok-bosokan ku ya ono. Wong ning Ka'bah ki copet ya ono. Copet. Menak ning ora aja ono sing beling ya lumrah. Langsung sing beling, yes. Wa yusailu lan gampangake sapa setan lahu marang wong umura dunyahu ing urusane donyane wong. Maka jangan kaget orang yang ahli maksiat kok donyane lancar terus. Ya ini dawuh Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali. Jangan kaget. Sebenarnya maksiat tapi donyane lancar. Wa yaqul lan ngucap sapa setan Allah utawi Allah iku Ghafurur Rahim. Iki bahasane ngene. Setan mengatakan santai wae, Bro. Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pemaaf. Sering enggak kalau kita bermaksiat tapi orang mengatakan seperti itu? Oh, sering, Pak. Santai wae, Allah iki Maha Pemaaf kok. Nyantai wae. Kowe maksiat ngene ya Allah ya maklum. Wah, matane. Orang yang memaklumkan dirinya sendiri. Itu enggak apa ya? Ya padha karo awakmu voli, servis ra mlebu padha karo aku. Memaklumkan dirinya sendiri. Ya Ali, doh Ali. Masa para ora lunga sapa ahadun wong sawiji talibal haram hale golek barang kang haram masyan kelawan mlaku sikile illa kana setan qarinau illa kana kejaba ana sapa setan iku qarinau dadi kancane wong. Jadi lah awakmu melaku golek barang sing haram, kesetane ngancani, yuk tak ngancani yuk. Wala ragiban lan ora kelawan nunggang illa kana kejaba ana sapa setan iku radifahu bonceng sapa setan ing wong. Jadi kalau orang cari barang haram dia jalan kaki, setan ngancani. Maka ning dalan ya sematane kalau dengak-denguk. Oh lak numpak ya setane bonceng, aku melu. Ngeri lah pokoknya. Kalau berkaitan dengan barang haram. Wala jamaalan orang ngumpulake sapa hadun ing wong sawiji malan haraman ing bondo kang haram illa kejaba akalahu melu mangan ing bondo haram sapa asyetanu setan. Setan iki melu mangan. Makanya kenapa kalau ada ngajari tajil kalau mau makan doa dulu. So, karena kalau enggak doa setannya melu mangan. Arepe turu ndonga dulu supaya turunnya rati kancani setan. Arepe besok punya istri hubungan suami istri ndonga dhisik men setane ra melu kelon. Makanya banyak anak nakal tuh ya barangkali ya mergo mbiyen lali ndonga. Bahkan bojone meteng matur karo sepak, aku meteng, kok dadi?" Lah gitu. Meteng kok malah kaget niat gawe anak apa ora ini. Kan ada orang tua seperti itu. Begitu bojone meteng malah kaget. "Pak, badhe matur." "Apa, Bu?" "Kula meteng." "Hah?" Langsung, "Pak, badhe matur." "Kula meteng." "OMG." Bojone meteng kok malah "Oh my god" gitu. Sing meteng kowe nyalake god iki. Bosok. Bunda minta es kopi saya. Wala nasialan ora lali sapa adun wong sawiji ismallahi ta'ala ing nyebut asmane Allah ta'ala ing dal jimai nalikane jima illa syarakahu kejaba ngancani ing wong asyaitanu sapa setan fi waladi ing dalam anak ahad. Ya nembe diaturke apa wis diteruske ternyata. Hati-hati. Makanya kalau mau kumpul wis diajari Pak Safi kita kudu lijet dong toh. Wis sing nom-nom sok belajar itu. Makane sunah-sunahe apa? Mau masuk mandi dulu. Mau gosok gigi, arep ketemu bojo malah cangkeme ambune terasi. Tuh. Malaikate ra seneng, bojomu yo ra seneng. Gosok gigi. Sing wangi. Gagah. Oh lucu ketemu bojone ra wangi, ketemu bojone wong liya malah wangi. Bah. Ketemu bojone selawat dhisik. Wow. Apane santri ora aji. Oh iki wis sak jam kok wis mati iki, Ndre. Nggih. Di Instagram 1.600.000. Oh lumayan aku sing nonton 1.600 iki. Sing dirasani yo teko. Ya, lumayan
Facebook 1.500. Lho iki aku ngaji ning awakmu cah 200 sing nonton abang wong 3.000 kok piye. Ngaji santri. Sorry bro, putus sudah habis tadi. Ora aji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut ya. Jadi gue mau ngomong mlebu sing wangi gagah. Mlebu alumni Oraji ketemu jene mlebu selawatan. Ada pikiran ya sunah selawatan. Selawat nariyah yang 1000 ora sida kelon. Wadzalika qaulu ta'ala wasarikum bil amali wal auladi wa'iduhum. Wis kaya dawuhe Gusti Allah iki. Macanan dhewe. Ya Ali, do Ali, layak balu ora bakal nampa sapa Allah Gusti Allah taala salatan ing salat bila wuduin kelawan tanpa wudu. Salat tanpa wudu enggak sah. Begitu juga sebaliknya. Wala sedaqatan lan ora nampa ing sedekah minal harami sangka barang kang haram. Jadi kalau ada orang korupsi tak sedekahke ya itu tetap nggak diterima sama Allah. Sultan dulu jadi apa kowe mben dadi apa to? Dadi apa to mbiyen? Germo mawon. Lah duwite sultan nggih sedekah kuwi ora ditampa. Ora ditampa. Itu Mas Sultan kan mantan germo iki. Makanya dulu Abah punya mobil yang sedan Camry platnya AB1 GM Abah jual. Lah karena kalau ketemu orang tuh, oh AB1 Germo, wah gila kok ya. Karepe Gus Miftah malah macane Germo, maka dijual. Jadi sedekah haram itu tidak akan diterima sebagaimana sholat tidak terima tanpa wudu. Ya Ali doa Ali la yazalu apa ora lebar sapa al mukmin wong mukmin fi ziyadatin ing dalem tambahi sampurna fi dini ing dalem agamane mukmin malam yakul sekirane ora mangan sapa mukmin al harama ing barang kang haram. Jadi kenapa kemudian dalam konsep agama itu ada istilah barokah. Barokah itu artinya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Jadi kalau urip mungkin berkah berarti nambah kebaikan terus. Kowe ada di santri berkah dia nambah kebaikan. Orang mau nambah turune, nambah ngantuke, nambah kebaikan. Waman lan sabane wong faraka kang misah sapa wong al ulama ing ulama mata mongko dadi mati apa kalbu atine wong wa amayalan dadi wuta atine wong anta atillah saking oleh taat marang Gusti Allah. Maka jangan sekali-kali misah kepada ulama. Dadi soalnya wis metu kok ora haji to kelingan karo abah, kelingan karo bunda, kelingan sama guru-gurumu. Bisa jadi jasadnya pisah tapi hatinya ora bisa. So wis mulih nang negaramu dhewe-dhewe dadi kiai-kiai, ning desamu dhewe-dhewe ana sing dadi juragan bebek kaya Ali, dadi juragan gorengan kaya Rahman. Dadi juragan jelantah kaya Manto. Ini jangan sampai faroko bil ulama. Tegese farik itu ya termasuk orang yang melupakan hatinya kosong dari ulama. Nanti akan dibahas secara spesifik nanti di akhir-akhir. Orang-orang seperti itu hatinya mati dari taatnya kepada Allah. Ya Ali do Ali man utawi sapa wange Qur'an kang maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an walam yuhilla lan ora gelem nglakoni sapa man halalau ing halale Qur'an walam yuharrim lan ora gelem ngaramake sapa man harama ing harame Qur'an. Karena mengko ana sapa wong minaladina utawi iku golongan wong akeh nabadu kang padha mbuang sapa ladzi kitab Allah ing kitab Allah wara azhurihim ana sebelah burine gegere wong. Jadi kalau orang mengatakan haram ya kamu harus mengatakan haram. Yang halal dikatakan halal. Maka dalam hadis disebutkan apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Orang kok ono istilah remeng-remeng, orang kok malah halal haram hantam, oh, jangan. Halal yo halal, haram yo haram.
Faslun utawi iki ku fasal fil wudu ing dalem nerangake wudu wa salat lan salat. Kala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Ali do Ali istaksi katono sira isbahul wudu ing sampurnane wudu. Fa innahu mongko sak temene asbahul wudu iku syatrul iman, separone iman. Jadi kalau wudu sempurna. Tegese sempurna itu jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang ngono wong nyuci tangan tok 5 menit rampung-rampung ki opo wis ngenang. Kok kemune ya secukupnya saja itu. Yang penting roto gitu. Karena itu termasuk orang-orang yang membolan-baleni itu termasuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu termasuk orang-orang yang atine diwis-wis karo setan. Jadi ragu tok. Utawa makanya Mas Ad itu sholat kok begini-begini apa tegur? Wah, enggak Allah, sih ngopo gitu. Itu enggak ada ajarannya juga seperti itu. Arep ngopo tuh, uter-uter malah malaikat memendasi kira ngopo tangannya gitu. Ya Allah. Saya juga enggak terlalu suka ya orang kita mencari khusyuk dengan zona. Bae meneh. Lah dadi imam lah cilaka makmum itu ini. Sing ngene imam wis ngene bono imame balani meneh. Masa imam kok ngeprank iki lah. Imam ngeprank. Itu dulu ada cerita teman-teman polisi. Temannya apa polisi? Sampingnya perwira, sampingnya burung perwira. Yang belum perwira ini takbir duluan. Allahu Akbar. Senior belum. Siap salah komandan. Siap ulangi lah iya ya. Sing cilaka meneh imame mantan MC dangdut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sip. MC dangdut ya piye meneh. Kompak nih. Jadi biasa aja, jangan ya mau khusyuk itu ya begitu usolli itu langsung fokus. Ada ini ngapain? Ngantuk. Ngantuk. Allah aku jaga, cekis biasa. Termasuk wudu. Wes bahwa yakin yang kamu basuh itu cukup, ya sudah. Jangan boros air. Kadang wudu kaya wong baradus itu. Wah, teles kabeh itu. Adus kaya bebek renang. Fa idza tawadda mongko nalikane wudu sapa sira, fala tusrif mongko aja leluwian sira fil ing dalem banyu. Enggak boleh berlebihan. Ya biasa-biasa aja itu. Kumur-kumur ya 3 kali. Maka dulu ada orang yang berlebihan numpuk harta, kemudian ada ulama yang datang kepada dia, cuci tangannya 3 kali, basuh 4 kali, basuh mukanya 4 kali, diprotes sama pengusaha raja yang banyak hartanya. Kamu berlebihan dalam berwudu, seharusnya membasuh 3 kali, kenapa kamu basuh 4 kali? Jawaban ulama ini apa? Aku berlebihan dalam mengambil air wudu saja, kamu tidak berkenan. Bagaimana ketika kamu berlebihan mengumpulkan harta? Itulah ulama-ulama bikin nyindirnya mengunggui kinayah sindiran. Makanya besok dok ya, aku udah di istri, jangan pernah memerintah suamimu. Istri itu merintah suami nggak boleh. Oleh nyindir. Kalau merintah nggak boleh. Mana gue pengen es, bojomu neng kerja. Pak, mulai tuh kok kayak es ya, gue jadi ngomong ceniningan gitu. Nggak boleh. Kalau kemudian kamu pengen es, kamu sindir. Pak, panas sih, bentar banget ini. Lah piye bu? Kata ngombe es enak nih ya. Orang saja nggak nyindir nih. Kok ndelah mulai bojomu rano kok kaya salahmu dhewe kaya ngene kok mobilnya dadi bojo. Ora pengertian deh bojo kula. Yes. Memang perempuan tuh kalau diajak makan mesti ngerepoti itu. Ayano pengen mangan apa? Mun terserah. Saya cari sebabnya. Kenapa perempuan istri itu kalau diajak makan jawabannya terlalu terserah? Karena perempuan pernah salah milih makanan. Siapa? Siti Hawa. Oh, iya kelingan ra. Semua makanan boleh, larangannya cuma satu. Fala taqrabah hadhihi sajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Yang disebut dengan sajaratul khuldi. Walaupun Quran tidak pernah mengatakan itu sajaratul khuldi. Lah, yang lain boleh dimakan kok ya Hawa ki njaluk khuldi. Maka salah milih. Makanya kenapa perempuan hari ini kalau diajak makan pasti jawabannya terserah, karena perempuan pernah salah milih makanan.
Ya selak kowe mbok bojomu mangan apa, Bu? Terserah. Siti Hawa loro iki. Makanya lah iso sama takoni wis ayo mangan, tapi tetep takon. Walaupun salah milih. Kadang-kadang basa-basi kok wong wedok ngono. Wong wedok kadang-kadang pinter menyembunyikan rasa malunya. Jadi luwe ngomong ra luwe ra. Mboten padahal aja luwe asline. Makanya laki-laki pengertian. Maka perempuan itu aja ngomong lanang, Nduk. Enggak boleh. Disindir wae itu. Sindir wae. Pengen masak sayur, pengen masak duduh ndalah ra ono klopo. Wah, klopone saya nggih, Pak nggih. Lah sing lanang jawab, "Ya kono PN dhewe." Bosok. Itu istilahnya apa? Kinayah. Kinayah itu apa? Sindiran. Wong wedok itu nggak boleh ngongkon wong lanang. Nyindir, bolehnya nyindir. Nyindir saja. Arep blonjo kok ora ndek duit. Aku mah njaluk duit kok ora usah. Buka dompet. Wah, dompetnya kok kayak kopeh Pak nggih. Peci. Oh, no ya rano isine. Termasuk njaluk jatah jima itu ya aja. Aku njaluk kelon aja ora pantes. Pancali sikile ora krasa pancal ndase. Allah. Faida farota mongko nalika wis rampung ing sira ming tuhrin saking sesuci fakro mongko maca sira inna anzalna fi lailatul qadar min ba'di ghuslin al qadamain asra marratin. Jadi setelah wudu selesai disunahkan kita membaca inna anzalna berapa kali? 10 kali. Apa yang terjadi? Yufarriju mongko bakal buka ngilangake sapa Allah Gusti Allah hamaka ing susahmu. Jadi bar wudu maca inna anzalna metu maca inna anzalna 10 kali. Ya sekarang aku mangkat ning masjid maca. Maka kenapa kita ada wudu supaya iso amal. Tapi lah awakmu wudune wis komat ora mungkin maca inna anzalna. Engko malah maca inna anzalna. Kowe apa? Nglakoni dawuhe wasiatul Mustafa bar wudu maca inna anzalna. Wis rampung imame kok dadak. Kaya santri lanang ora aji salat Jumat iso telat. Ya Allah, itu lagi ngenteni apa? Jumatan yang menjadi dia masbuk lah ya. Makanya mbak-mbaknya besok kalau cari suami jangan pernah cari suami yang suka masbuk. Allah saja dilalaikan apalagi kamu. Ali. Makanya semalam Abah di Seragen bilang, urip itu harus memberikan manfaat. Jangan seperti orang pacaran. Kenapa? Orang pacaran itu nggak ada manfaat. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Bisa dilihat oleh semua orang, tapi kita tidak pernah bisa merasakan kehangatannya. Loh, saya ngerasain uyuh lah, mau saya nguyuh toh. Tapi kita kelihatan kita ngompol kayak. Orang pacaran ini ngono kuwi, ndelok ngono pacaran emang domblong toh. Nggak pernah merasakan apapun. Ya Ali do Ali ida faroktan nalikane wis rampung sapa sira minatorat saking suci fakut mongko ngalapo sira maan ing banyu wamsalan ngusapa sira biadeka kelawan tangan loro ira raqabataka ing gulu ira wakulan maca sira ing subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la wahdaka la syarikalaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Maca iki mau atau bar wudu rampung terus lehere sumangdur nuli mandango sira ningalono sira ila ati maring bumi wa kullan ngucapa sira asyhadu anna abduka wa rasuluk maca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk fa inna mangka setuhune man sapa wonge kala kang maca sapa wong hada ing iki mau ghafara mangka paring ngapura sapa Allah Gusti Allahu maring wong kulla sahiratin ing sekabehane dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Gampang banget to ngresiki dosa. Rampung wudu cekel gulune nganggo banyu titik maca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus ndelok bumi ndelok tanah asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk dosamu rampung cilik gede wis enak iki bar iki maksiat meneh ya wis beda iki wong ngeremehke itu termasuk wong fasik. Orang meremehkan maksiat itu berarti dia fasik. Ya, lanjut nih. Ya Ali, Duh Ali. Innal malaikata satemene para malaikat iku yastaghfiruna
Padha njalukake ngapura sapa malaikat lingsani marang menungso madama selagine langgeng sapa wong ala taharatin ing atas suci walam yasas lan urung hadas sapa wong. Makane Abah itu kalau turun dari atas mau nge-gym, mau fitness, mau volley itu mesti wudu dhisik. Wudu dhisik. Sebisa mungkin menjaga kesucian. Wudu. Oh yang ngono, Ali ngurusi kandang, nyemplung kolam dhisik wudu. Lah kan sak kolam lebih sak kula to ya. Langsung wudu ning kono ora apa. Kemu, ya ono lele mlebu cangkem. Itu wudu dhisik. Pokoknya kalau bisa semua aktivitasmu jangan pernah meninggalkan. Lah iso batal wudu, terutama yang punya niat untuk menghafalkan Quran. Sekabeh lah. Babar masak ini ndak perlu wudu. Oh, ora wudu, gawane nyolongi jajane bunda. Wong ya ono iki. Ya ali doa ali man sapa wong iktasala adus sapa wong yaumul jumati ing dalem dina Jumat ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu marang wong ma baina Jumati ing dosa kang antarane Jumat ila Jumati marang tumeka Jumat buri wajalan dadake sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono adus sawaban ing dadi ganjaran fi qabri ing dalam kubure wong wasakuralan dadekake abot sapa Allah ala mizani ing atase timbangane amale wong. Dadi lek arepe Jumatan ki adusa, wis lah Mas kok ya mungkin adus to kuwi. Komat baru wudu, ya mungkin adus. Padahal kalau kita mandi itu ya jelas diampuni dosanya antara Jumat dan Jumat depan. Termasuk kenapa kemudian kemarin Abah ijazahkan untuk membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbinas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, tambah sholawat 100 itu ya ngapura dosa antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Jadi arep Jumatan ki adus nih. Khususnya nyemplung kolam iwak, waton teles, ramas, sing ganteng. Wis tekan kare nyelek kumut walah jenis. Wow, malaikatnya melayu, ababmu bro. Adus le. Ya ali doa ali alaika natapono sira bisiwaki kelawan nganggo siwak fafi mongko ing dalem siwakan arbaatan utawi 24 arbaatan wa isun 24 fadilatan keutamaane fidini ing dalam agama wal badan lan awak. Jadi ya tetap siwakan. Laula ana suka ala umati la amatum bisiwaki inda kulli shalah. Jadi yang paling dibenci oleh malaikat itu apa? Bau bawang, bau terasi sebelum sholat itu benci banget sama malaikat. Malaikat itu kan sukanya yang wangi-wangi. Setan sukanya yang bau-bau. Makanya kenapa kita itu sholat disunahkan untuk wangi? Karena besok penduduk surga itu semuanya wangi. Mbak-mbak itu besok kalau masuk surga semuanya wangi. Maka nggak ada di surga itu orang yang baik menstruasi maupun mencret-mencret. Semuanya wangi. Lah setan sengaja mambu. Makanya kalau kamu di kamar mandi jangan lama-lama. Itu banyak setan nih. Minimal sabunnya cepet entek. Setan tok yang tak ada nih. Ya li doa ali alaikan atau panasira bisrati kelawan lakoni sholat ya kau yang dalam waktu ini sholat. Fainah mongko utawi sak temene sholat au fi auqatiha iku rasul dadi pokoke kulli fadilatin sekabehane keutamaan wasanamu lan dadi pokoke kulli ibadatin sekabehane ibadah. Apa itu kadang-kadang gagal paham ya. Apa nge-gym di sini olahraga di sini jam 5 masih ada yang sholat asar. Lagi iki piye ta iki aku? Kadang-kadang hampir maghrib masih ada yang masuk. Aku sholat opo? Ya. Ya berarti kamu tidak fi auqatiyah. Ya itu masih fi auqatiyah sih, tapi bukan fi awali waktiyah. Itu wong termasuk orang yang gampang gitu. Wong yang ringkih agama ya itu. Lah wong ono adzan ono nganu 5:30 baru sholat asar. Ya, itu namanya orang meremehkan. Ya minimal terjaga sholatmu. Jaga sholat. Ya Ali doa Ali taman naik ngarep-ngarep sapa Jibril malaikat Jibril ayakuna yang to ana membani Adam saking menungso lisabin kedue pitung khisolin perkara. Jadi malaikat Jibril ngangan menungso nglakoni pitung perkara iki. Apa wae? Siji as-shalawatil khamsi. Nglakoni salat 5 waktu mal imami
bareng-bareng karo imam. Oh no lah, kowe salat dhewe setengah 6 nganggo imam apa ora? Ora. Malaikat Jibril iki ngenteni awakmu kan pitung perkara salah sijine adalah salat bersama imam. Makanya kenapa kalau abah salat sini, ayo bunda sanjine salat. Kenapa ngimami bunda? Ya karena salah satunya syarat suami itu ya harus iso ngimami bojo itu. Wa mujalasatil ulama, nomor loro, ngumpuli ulama. Jadi besok kalau kamu sudah keluar dari pondok, kalau bisa setiap saat sosokan kiai ulama, ono ulama suwani. Termasuk kiai-kiai kampung, itu jangan kamu remehkan. Wa ya datil marid, lan nili wong loro, ono wong loro tilii. Tujuannya untuk apa? Untuk idkhalus surur, membahagiakan yang sakit. Cuma lama meden-medeni. Gawa ke oleh-oleh, sing kira-kira apa senengane. Senengane klathak, gawa ke rujine. Ojo didandani, larane jenengan apa? Wah kula komplikasi. Komplikasi napa? Panu kali kadas. Panu kali kadas itu biasanya selanjutnya jantung lho. Wah lah ora hubungane ta. Ya seneng ki. Makanya orang Arab itu, orang-orang Mekah itu sedekah banyak karena tujuannya mereka untuk tudfaul balak supaya mereka tidak jatuh sakit. Rumah sakit di Arab itu sepi. Karena kalau mereka sakit tidak langsung ke rumah sakit, tapi sedekah di sisa oke. Makanya kalau abah haji itu orang-orang Arab kalau sedekah ngeri. Nasi bungkusan itu sak kontainer. Jeruk itu sak kontainer. Apel sak truk. Sedekah ke jamaah haji. Jeruk sak truk. Beda orang Indonesia, jeruk sekilo ngenteni tanggane loro. Ngebuanget tenan. Tili wong loro. Wa tasiyah jenazah, lan ngiringi jenazah. Makanya kalau memang sempat ngiringi jenazah apalagi kiai itu sampai kuburan. Itu diangan-angan karo Jibril itu. Kemudian wasakil ma lan awe ngombe banyu. Nah, termasuk iki nyuguh kopi iki. Ini ya ora wong kopiku dhewe kok. Wasulhu lan gawe rukun bainal isneni ing antane wong loro. Weh, ngono kuwi. Digawe rukun kancane iki ora dadi provokator. Momono wong loro nengan, yo lek iso awakmu tengah-tengah. Jane kayak iki pengen apik ora awakmu. Mau ketemu sini ya ngono. Kayak iki ngrasane awakmu apik, ora malah di provokator. Kok ngerti ora? Dirasani karo kowe bosok pokoke. Utawa ana calon suami istri ndalah kerah ya lek iso dijamekke itu lho. Wah calon bojomu iku wong apik lho ya ketemu sing wedok ngono wah apik ya calon bojomu lama provokasi wah aja gelem karo kae bosok ternyata ada utang di balik gitu rempeyek ya hati-hati ternyata ya pengen gak gelap gitu. Wa ikramil jar lan mulyake tangga ini termasuk tamu. Makanya Nabah paling sengit kalau ada tamu datang dicueki, langsung rebutan dulu. Wong sakmene mbane di piket tamu mesti telat iki piye. Jangan termasuk ikramul jar, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Harus memuliakan tamunya, tetangganya, falyukrim dhaifahu, memuliakan tamune. Lah iso iki tamu ndang disuguh ora ketang banyu putih atau apa itu. Suguh itu. Makanya sedake ngono. Lah iso kledhiane aja nganti telat, Bun. Supaya tamu itu terus ada. Lah persoalannya itu menjadi nggak ada apa tamune mangane mung siji bare diuntal karo sing nyuguh dhewe ngerti-ngerti rodonge wis ning kono-kono itu yang menjadi masalah itu ya kan tamune mung mangan saonone lah malah diuntal karo panitiane dhewe jadi begitu mudun lho rodonge entek maklum pun buntal codot. Wal yatim, alasannya tamune kathah matamu. Wal yatim lan ngopeni bocah yatim. Fahris, mongko ngreksa sira ala dalika ing atase perkara pitumu. Pitumu ya salat karo imam, lungguh karo kiai, tilik wong loro, ngiring jenazah, ngasih minum, nyuguh minum, mendamaikan, kemudian memuliakan tetangga dan anak yatim. Ya Ali doa Ali sholli salata sira bilali ing dalam waktu bengi walau kajal bisatin lan senajan kaya wong ngopor susu fal musolli mongko utawi wong kang salat bilali ing dalam waktu bengi iku asanun nas sebagus-bagus menungso wajian apane praupane. Dadi lah awakmu ki rupamu elek supaya kemudian inner beauty-ne muncul itu gampang. Selalu tangi bengi. Wis rupane nyenengke. Minimal orang nyenengke munggu menungso tapi nyenengke munggu Gusti Allah. Jadi yang dimaksud
Case kentek Ndri, golek power bank sama cas apa di mana Bun? Kabel cas benda. Kabel cas. Jadi kalau kamu merasa wajahmu pas-pasan untuk mendongkrak ke ketampananmu, ya bangun malam. Makanya min asari sujud itu sebenarnya orang yang sholat tahajud itu wajahnya beda itu. Ya mergo ngantuk. Tapi lah ngantukmu mergo bergadang dolanan game. Nah, itu mergo tahajud. Ahsan nasi wajahan itu adalah sholat malam walaupun cuman sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali idza kabarta. Ya Ali do Ali idza kabarta nalikane takbir sira li sholati krana salat. Fafarij mongko benggangno sira asabiaka ing driji sira. Dadi lah takbir itu sunai tangane benggang, ora dingenek, ora rapet, tapi dibenggang nih. Dibegarke. Ya. Bukan begini, benggang gitu. Karena ini asabiaka driji nih dibenggang gitu. Ada benggang didik. Warfa lan ngangkat sira ya daika ing tangan loro iku hatwa mangkibaika kelawan sak pantrane pundak loro ira. Terus saiki bentuke macam-macam. Ana sing nembe seneng salat, mantan preman ning ora haji, seneng salat tatone akeh. Ben malaikate ngerti tato tangane. Wah. Nah. Kenapa orang itu kalau punya masalah harus salat? Iling-ilingan. Angkatlah tanganmu kepada Allah, maka Allah akan mengulurkan tangannya kepadamu. Angkatan tanganmu kepada Allah tanda menyerah, maka Allah akan menjulurkan tangannya untuk menolong. Bila pengen ditolong Gusti Allah, nyerahkan Gusti Allah, ya Allah kula nyerah. Wa idza kabarta lan nalikane sira takbir sira, fadok mongko nyelene sira yaminaka ing tangan sira ala shimalika ing atase tangan kiwa sira. Tahta suratika ana ing ngisore puser ira. Walaupun ini perdebatan. Banyak perdebatan di fikih. Ada yang mengatakan tahta di bawah puser. Kan begini toh. Makanya kenapa orang suatu banyak bentuknya? Ada yang begini, ada yang di atasnya fauqa apa jenenge mo? Fauqa suratika. Di atasnya. Makanya orang ini macam-macam. Ono sing subuhan kademen. Allahu Akbar. Bulan puasa wetenge luwe. Allahu Akbar. Ngopo? Ono ora oleh kiriman duit ke wong tuane blas. Allah. Kiri. Bismillah. Wa idza rakaat lan nalika ruku sira, pada mongko nyane sira ya deka ing tangan loro ira ala ruku batika ing atase dengkul loro ira. Dengkul. Ya jangan terlalu ke bawah, ya pas gini aja. Mantap banget, losor ngene. Wa farid lan benggangno sira baina asobika ing dalam antarane driji sira, tangane benggang. Jangan mengkon. Kudu tok ngene iki ngopo? Ternyata orang push up saja itu tangannya enggak begini. Push up dengan tangannya menggenggam ini ternyata salah. Ini bisa merusak saraf tangan. Aneh. Jadi orang push up itu kan bentuknya macam-macam nih. Tergantung tujuan atau target goal dari push up itu. Di lengan kita itu kan ada tricep, ada tricep, ada bicep, ada deltoid. Nah, ini namanya tricep. Dalam ini. Kalau ini namanya bicep. Ini deltoid. Nah, kalau untuk membesarkan tricep itu apa namanya? Push up-nya itu bentuk segitiga. Nah, saya belajar dari Mas Didi Corbuzier segitiga. Tangannya begini. Ini untuk membesarkan ini sama ini. Tapi kalau tujuannya untuk deltoid, tangannya begini biasa. Menguatkan shoulder ini. Jadi kalau untuk tricep sama bicep, ini segitiga. Ternyata push up dengan tangan segitiga itu jauh lebih berat daripada depan. Nah, makanya kalau orang sujud juga begini, bukan begini. Ternyata ada ilmu kesehatannya di sini. Ini rusak saraf nih, orang begini. Push up begini. Yo kudune lemu-lemu ya banyak push up itu. Kayak Mas Sultan,
Soleh ndi soleh ra ketok. Leh. Wow, kamu wis ngantuk ning mburi. Untung ngambenge ra kena ndasmu lek. Kamu tuh olahraga lari apa itu loh, dan sehatnya dijaga gitu. Jam berapa lagi? Wanjine sarapan rong Bun? Jam itu ya dulu mana sarapan? Entek ke rampung pasal ini. Jatuh pasal selanjutnya ini. Ora ya. Sarapannya ning kene wae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali Asfir meruput sira bisbi kelawan lakoni salat subuh. Lho, mono langsung adan. Wa sholil maghrib. Lan salat sira ing salat maghrib pada ghiya bisyamsi. Sawise surupe srengenge. Pokoknya adan subuh maghrib itu begitu masuk langsung, jangan ditunda-tunda. Ya. Biqadri kelawan sakodare kalbin satin ngepo susu wedhus. Jadi begitu kan awakmu ngerti wong meres susu wedhus ya? Ana sing tau ngerti ra? Nyuk. Orang ngene meres susu apa kok? Meres susu wedhus kok ngene kok ngerti. Cekal gini mak srit-srit gitu dong. Artinya sebentar, ya langsung gitu loh. Faina dalika mongko sak temene kaya mengkono kuwi mau iku min khisalil anbiya kelebu tindak lakune para nabi alaihimussalam. Bonus kaya nabi amalia. Ya Ali do Ali alaika natapana sira bi salatil jamaah kelawan lakoni salat jamaah fa ina mongko sak temene salat jamaah indallahi munggu Gusti Allah kamas yika iku kamasika kaya mlaku sne sira il haji maring lakoni ibadah haji wal umrah lan ibadah umrah. Dadi lek pengin kowe kaya umrah kaya haji ya salat jamaah aja ditinggal. Wa ma yarusulan ora bisa nemen-nemeni ala salatil jamaah ing ngatasé salat jamaah illa rajulun kejaba wong lanang mukminun kang mukmin kang temen qad ahabbahullah kang nemen ngene illa rajulun kedue wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabbullah kang nemen-nemen wis seneng ing rajul sapa Allah Gusti Allah. Jadi orang itu bisa menjaga salat jamaahnya berarti dia sangat dicintai oleh Allah. Wa ma yazudulan ora geting fiha ing dalam salat jamaah illa munafikun kejaba wong munafik. Sing geting karo salat jamaah ya berarti munafik. Ora mlebu ten iki. Ini kok durung mlebu. Sing gedeng karo jamaah berarti munafik, sing seneng karo jamaah berarti wong sing seneng karo Gusti Allah. Qad abghadahullah, kang wis bendu ing munafik sapa Allah Gusti Allah. Ya Ali do Ali ahabu utawi luwe ditresnani al ibad pira-pira kawula ilallah marang Gusti Allah iku abdun kawula sajidun kang padha sujud. Yaqulu kang ngucap sapa abdun fi sujudi ing dalam sujude abad. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bar sujud muga subhanallah apa ya macane piye? Wa bihamdi kuwi maca iki. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iki bisa napa 3 kali macane. Kuwi senengi banget karo Gusti Allah sing gelem ngono kuwi. Ya Ali do Ali alaika bi sholati duha natapono sira kabeh lawan lakoni salat duha fi safari ing dalam pinuji lunga wal hadhi lan pinuji ing omah fa inau mongko sak temene wae idakana nalika ana yaumul kiamati apa dina kiamat yunadi bakal undang-undang munadin sapa wong kang undang min fauqi surafil jannah sangka arah ndure
serambine swarga. Ainal ladina endi wong kanu kang ana sapa wong yusalluna iku yusalluna padha salat sapa wong aduha ing salat duha. Endi sing gawene salat duha? Makanya kenapa salat duha minggu pagi itu yang berjamaah apa minta dilakukan lagi? Tetap dilakoni gitu. Lakoni. Udkhulu padha mlebu sira kabeh min babi duha. Sangka lawange duha bisalamin aminin kanthi selamat tur sentosa. Wa malan ora ba'asa ngutus sapa Allah Gusti Allah min nabiyin sangka nabi illa kejaba kejaba perintah illa wa amaro illa kejaba wa amaro perintah sapa Allah ing nabi bisalat duha kelawan nglakoni salat duha. Jadi nabi itu amalnya salat duha maka dianggap wajib. Makanya kalau bisa bangun malam itu kalau toh nggak salat tahajud minimal witirnya jangan ditinggal. Termasuk duha. Saisone. Makanya apa itu kalau bangun jam 9 rakaat walaupun bare turu meneh tetap salat duha kalau bisa. Bisa dicelok. Woi, endi sing gawene salat duha rene on? Ya ali do ali min karomatil mukmin. Min karomati iku setengah saking mulyane al mukmin wong mukmin. Zaujatun utawi bojo muwafaqatun kang nocoki. Wong mukmin dimulyakake karo Gusti Allah itu bojo sing nyocoki. Tapi lek bojo ngrecoi berarti kowe hati-hati. Nggak dimuliakan karo Gusti Allah. Makanya kalau kamu cari istri bener-bener dipilih. Ayu mergo kincu kalah sahdu karo ayu mergo banyu putih. Oh no, cuma delok gincune. Mbak-mbak iku ngono, ora ayu kaya ngopo tapi kelakuanmu kaya asu yo. Ya. Nduk ngono kuwi lho kupingmu iki lho. Ayu tersadu ngono lho. Aja ayu terasu. Jadi inna dzarta ilaiha saratka disawang sing lanang nyenengke. Wow. Masa bojo diceluk disawang sing lanang? Weh. Wow, sadu. Kaya abang delok bunda. Wow. Itu termasuk seorang itu dimuliakan oleh Allah berarti dia apa? Diberikan istri yang cocok. Di sini bahasanya zaujatun muwafaqatun ya, bojo sing cocok, bukan zaujatun jamilatun, bukan yang cantik tapi yang cocok. Karena kalau cantik itu belum tentu cocok. Kan orang mungkin cocok layu karo soleh. Makanya ulang golek bojo sing muwafaqatun, bukan yang jamilatun. Lawis muwafaqah itu mesti jatuh ayu. Mau rupane kaya ngopo? Karena cantik itu adalah alternatif. Maka cantik itu alternatif, insta beauty adalah relatif. Cantik itu relatif, insta beauty alternatif. Bisa digawe ayu. Ya minimal di dunia nyatane elek ning fotone golek kamera jahat. Makanya golek bojo itu yang muwafaqatan bukan yang jamilatun. Ini apik bahasane pas iki. Yang muwafaqah bukan yang jamilah. Kemudian wa sholatu jamaah lan salat kelawan jamaah. Ini termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang bisa menjaga salat jamaahnya. Wa jiranun lan tangga tangaki wa tengene yuhibbunahu kang nyenengi sapa jiran ing wong. Jadi lek karo tanggane dibenci, berarti dia dimuliakan oleh Allah. Tapi lek tanggane kabeh seneng, itu berarti dia dimuliakan oleh Allah. Makanya kenapa Abah selalu cerewet, Bunda, kono ndang dikirimi panganan, kono kirimi. Karena untuk menjaga itu semua. Faslun fi shaum. Ya wes, pas saum sarapan dhisik. Woi, cah Instagram, cah Facebook, sarapan dulu. Sarapan dhisik ya, nanti disambung.